Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natarino Samuel dari kelas manajemen karyawan Perbanas Institute dengan NIM 22120700218. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan stock split pada harga saham perusahaan. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk memenuhi uh, tugas individu pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Nah, di sini saya diberikan beberapa pilihan oleh dosen saya. Kemudian saya memilih stock split. Kenapa stock split? Karena saya merupakan investor retail ya. Jadi menurut saya stock split itu akan membuat harga lebih murah sehingga saya dapat membeli harga saham tersebut. Nah, masuk nih. Sebelum masuk ke stock split nih, kita bahas dulu nih. Stock split itu kan bagian dari aksi korporasi. Nah, aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, jika perusahaan publik atau di Indonesia yang di belakang PT-nya itu ada TBK-nya. Nah, merupakan tindakan yang mana dapat mempengaruhi harga seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Nah, aksi korporasi ini mempengaruhi naik turunnya saham tersebut. Ada beberapa macam aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh emiten. Banyak macamnya seperti right issue, seperti reverse stock split, IPO, atau stock split sendiri nih yang akan saya bahas. Nah, aksi korporasi akan berdampak langsung terhadap kepemilikan saham yang dipegang oleh investor. Biasanya, aksi korporasi ini menggerakkan harga saham tersebut. Nah, aksi korporasi dilakukan oleh sebuah perusahaan, antara lain stock split. Nah, stock split ini akan saya bahas nih. Kemudian kita masuk ke stock split ya. Stock split merupakan pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil, sehingga jumlah saham yang beredar lebih banyak, yang berguna untuk meningkatkan likuiditas. Jadi, nominal sahamnya berkurang, tapi jumlah saham yang beredar lebih banyak. Kenapa begitu? Supaya sahamnya lebih liquid, lebih mencair, atau lebih aktif transaksi di pasar. Nah, tujuan dari stock split adalah memecah nilai saham agar harganya secara nominal menjadi lebih terjangkau bagi kebanyakan orang, bagi investor retail nih. Nah, hal ini merupakan sentimen positif karena setelah stock split biasanya saham naik. Kenapa? Karena harga sahamnya lebih murah, kemudian peminatnya investor-investor retail banyak nih, jadi pada beli itu, apalagi sahamnya bagus. Pasti menggiurkan untuk dibeli untuk para investor. Nah, setiap perusahaan yang telah go public biasanya akan menerbitkan saham untuk dipasarkan atau dijual pada bursa efek guna mendapatkan tambahan modal. Nah, kemudian selanjutnya ada informasi emiten nih. Saya memilih 4 emiten untuk dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada PT Trisula Textile Industries (TBK) atau dengan kode emiten BEL. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur garmen. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam pakaian pria dan wanita seperti jas, kemudian rok, atau kemeja, dan celana bahan, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan pakaian untuk pria dan wanita. Kemudian yang kedua itu ada Arcadia Digital Media atau PT Digi. Nah, PT Digi ini bergerak dalam bidang portal web atau konten multimedia. Nah, di dalam konten web multimedia ini, PT Digi ini punya website bolatimes.com yang bahas tentang olahraga, sepak bola. Kemudian salah satunya hightechno.com itu membahas tentang game, gadget, atau sains. Nah, yang ketiga ini ada PT Media Medicaloka Hermina Tbk atau dengan kode emiten HEAL. Nah, ini pasti terkenal nih, pasti teman-teman juga tahu nih, Rumah Sakit Hermina. Nah, itu yang punya PT Medicaloka Hermina. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang penyedia layanan jasa kesehatan. Nah, perusahaan ini itu merupakan market leader ya di bidangnya. Perusahaan ini memiliki jasa pelayanan kesehatan ibu dan anak, jasa radiologi, lab laboratorium sendiri, nah dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk atau lebih dikenal dengan emiten Diva. Nah, bergerak dalam bidang jasa digital dan telekomunikasi. PT Diva ini lebih ke segmentasi pasar UMKM ya teman-teman. Dia ingin mendigitalisasikan
para UMKM yang ada di Indonesia supaya lebih melek teknologi. Nah, ini merupakan dealer distributor untuk telekomunikasi. Selanjutnya ada jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar nih teman-teman yang berpengaruh kepada stock split nih. Karena ketika stock split jumlah saham yang beredar lebih banyak. Gitu, kita lihat nih teman-teman. Kode saham yang nomor satu ada Bell. Sebelum stock split dia jumlah sahamnya 1.450 juta. Nah, kemudian setelah stock split sahamnya jadi 7.250 juta nih. Kita lihat kan lebih banyak nih teman-teman. Kemudian yang kedua ada Digi. Tadi Digi 325 juta sebelum split jumlah saham yang beredar. Setelah split 1.625 juta. Tuh saham yang beredar. Lebih banyak kan teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Heal. Heal nih tadinya 2.984 juta saham yang beredar. Kemudian setelah split sahamnya yang beredar menjadi 14.920 juta. Wah banyak banget nih teman-teman saham yang beredar ya. Kemudian yang keempat ada PT Diva. Nah PT Diva ini tadinya 714 juta sekian menjadi 1.428 sekian jumlah saham yang beredarnya. Selanjutnya ada shareholder atau pemegang saham. Pemegang kepemilikan saham nih teman-teman. Ini saya ambil 3 yang terbesar dari 4 emiten yang saya bahas. Yang pertama ada Bell. Bell ini yang terbesarnya nih ada PT Trisula Internasional Tbk nih dengan presentase 78%. Wah cukup besar nih teman-teman. Yang kedua ada PT Henan Putirai Asset Management sekitar 5%-an. Kemudian ada masyarakat sekitar 16%-an. Yang kedua ada PT Digi nih, PT Digi dulu nih. Yang pertama ada Harvest Capital Internasional, itu number of shares-nya presentasenya sekitar 30%-an nih teman-teman. Banyak juga nih, ada Pak Iwa Sukresno Karunia 23% dan Pak Suwarjono. Wah, ini pasti pemegang saham terbesar nih CEO atau direksinya nih teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Heal, Pak Yuli Sarkiat itu sekitar 11%-an memiliki saham Heal. Kemudian yang menarik nih PT Astra Internasional Tbk. Wah, sekitar 7%. Teman-teman, PT Astra ini kan produksi jasa layanan otomotif ya. Dia investasi juga nih di PT Heal, jasa layanan kesehatan. Kemudian ada Pak Binsar Parasian Simorangkir. Ini juga direksi dari PT Heal nih, sekitar 5%-an nih, 5,80%. Kemudian yang keempat ada PT Diva. Shareholdernya itu siapa aja sih? Kita lihat PT Asuransi Jiwa Kresna sekitar 31%, PT 1inti.com sekitar 21%, kemudian PT Soteria Wicaksana Investama sekitar 19%. Itu yang memiliki saham di PT Diva 3 terbesar ya. Kemudian selanjutnya ada harga sebelum dan sesudah stock split nih teman-teman. Kita lihat nih Bell. Pertama Bell PT Trisula Textile Industries harga sebelum split 745 per lembarnya. Kemudian rasio split 1:5 jadi 149 doang nih teman-teman harga splitnya per lembarnya di tanggal stock split di 3 Agustus 2020. Kemudian yang kedua ada Digi, Arcadia Digital Media, harga sebelum split 2.140 per lembarnya. Rasionya 1:5 dan harga setelah split itu 428 pada tanggal 17 November 2020. Kemudian yang ketiga teman-teman ada Heal atau Medikaloka Hermina Tbk. Wah menarik nih teman-teman. Rumah sakit Hermina harga sahamnya 5.850 per lembar atau per lotnya kalau kita beli di pasar reguler saham ya itu sekitar 5.580 per lotnya. Wow. Jadi 1:5 nih setelah split. Jadi sekitar 1.100-an. Jadi kita bisa beli saham rumah sakit Hermina yang tadinya 500 ribuan jadi 100 ribuan doang nih karena stock split. Lagi-lagi karena stock split. 30 Juli 2021 tuh tanggal stock splitnya. Kemudian yang keempat ada PT Diva. Distribusi voucher Nusantara Tbk itu dari 4.500 dia rasio splitnya cuma 1:2 ya teman-teman. Masih termasuk mahal sih 2.250 cuman ya oke lah terjangkau lah ya teman-teman. Stock split pada 2 September 2021. Nah, selanjutnya teman-teman ada manfaat dari stock split nih teman-teman. Yang pertama pasti nih meningkatkan jumlah saham yang ada sehingga lembar sahamnya lebih liquid. Itu sudah pasti teman-teman karena jumlah saham yang beredar makin banyak plus harganya
semakin murah. Nah, jadi sahamnya lebih liquid, lebih cair, lebih aktif di pasar gitu. Yang kedua, menjaga tingkat likuiditas saham agar tetap memiliki pergerakan yang aktif. Nah, lagi-lagi nih yang kedua, supaya pasar transaksinya lebih aktif, supaya yang transaksi itu banyak, makanya dilakukan stock split, harganya lebih murah. Terus yang ketiga, teman-teman, menurunkan harga saham untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi. Nah, ada data dari BEI itu di tahun 2016 PT HMSP atau HM Sampurna, yaitu salah satu produsen rokok terbesar ya di Indonesia, harganya menyentuh 92.500 per lembarnya. Wah, itu terbilang premium, teman-teman. Sekitar 9 jutaan per lot. Jadi kalau teman-teman mau beli saham rokok Sampurna, itu harus punya duit minimal 9 jutaan. Waduh, itu UMR Jakarta aja nggak sampai 9 jutaan ya, teman-teman. Tapi dia bisa melakukan stock split di 1 banding sekitar 25, 1 banding 25. Ya, jadi harganya sekitar kalau dihitung-hitung 3.700. 3.700 itu 300 ribuan. 300 ribuan kita bisa beli PT HMSP dari tadinya 9 jutaan. Nah, itu kan pasti harga sahamnya turun tuh. Nah, karena sahamnya lebih tinggi. Nah, ketika turun, udah gitu saham LQ45 lagi ya. Saham blue chip gitu. Nah, jadi lebih murah, cuman 300 ribuan doang. Yang keempat, ada menarik lebih banyak investor. Karena dengan stock split, saham lebih murah, investor retail lebih banyak bisa masuk. Seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS, banyak deh teman-teman. Jadi investor lebih banyak tuh. Yang kelima, memberi kesempatan pada investor agar dapat melakukan diversifikasi investasi. Nah, ini teman-teman, diversifikasi itu penting. Bapak investor dunia, Pak Warren Buffett itu pernah bilang, jangan pernah menaruh seluruh telur kalian dalam satu keranjang. Kenapa? Karena ketika keranjangnya jatuh, telurnya akan pecah semua. Maka pentingnya diversifikasi, dipisah-pisahin tuh telurnya. Nah, dengan harga saham yang lebih murah karena stock split, jadinya pasti lebih bisa kita untuk diversifikasi. Nah, yang keenam ini mengubah jumlah saham outlot menjadi round lot. Nah, saham outlot ini biasanya ditransaksikan di pasar negosiasi, teman-teman, karena jumlahnya ganjil. Misalnya cuma 15 lembar saham. Kita mau beli 15 lembar saham doang. Biasanya ini udah konglo-konglo nih yang beli nih, konglomerat-konglomerat nih yang beli. Kalau round lot itu sahamnya genap. Jadi satu lot itu kan 100 lembar saham. Nah, itu bisa ditransaksikan tuh. Kalau dengan stock split jadi sahamnya round lot, jadi genap. Jadi bisa ditransaksikan di pasar reguler. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kesimpulan nih yang terakhir. Kesimpulannya yang pertama, faktor utama yang dapat mendorong dilakukannya stock split adalah harga saham sudah terlalu mahal dan saham yang beredar di market terlalu sedikit sehingga investor retail dapat berinvestasi karena harga saham lebih terjangkau. Bener banget nih. Kalau stock split kan harga sahamnya jadi lebih murah nih. Terus pasti lebih aktif transaksinya karena lebih murah itu tuh. Makanya investor retail lebih bisa masuk tuh. Yang kedua nih teman-teman, dampak dari perusahaan melakukan stock split adalah harga saham lebih terjangkau dan transaksi saham di bursa menjadi lebih liquid. Ditambah perusahaan yang melakukan stock split merupakan perusahaan LQ45 atau market leader. Istilahnya kayak tadi nih, saya kasih contoh kan HMSP, itu kan market leader tuh dia di produsen rokok. Kemudian yang saya ambil contoh dari 4 emiten yang saya bahas, ada Hermina. Hermina itu kan merupakan market leader jasa layanan kesehatan tuh di bidangnya tuh. Jadi harganya lebih terjangkau, antusiasme investor retail mendapatkan perusahaan bagus jadi lebih banyak karena harganya lebih murah gitu teman-teman. Jadi gue pakai ibaratnya pakai duit 300 ribuan aja udah bisa nih punya saham uh, Sampurna. Punya uang 100 ribuan udah bisa punya saham Rumah Sakit Hermina gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini perusahaan yang melakukan stock split tidak selalu menguntungkan. Ini semua tergantung valuasi dari emiten tersebut. Misalnya isu yang beredar di masyarakat, reaksi pasar. Nah, itu tergantung teman-teman. Jadi nggak selalu menguntungkan tuh kalau misalnya perusahaan yang stock split. Pasti ada plus minusnya setiap tindakan yang dilakukan. Nah, segitu aja teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.